I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, selamat datang di podcast paling edukatif tapi tetap baca, ngakak, ngobrol hukum bareng aku Gaby dan aku Sarah. Hari ini kita mau bahas hal yang bikin kepala cenak-cenut tapi juga lucu kalau dipikir-pikir, yaitu kewarganegaraan ganda pada anak hasil kawin campur. Ya, anak-anak yang mempunyai 2 paspor tapi tetap aja ribut sama imigrasi. Hidup tuh terkadang lucu ya, Sam. 2 paspor Tapi tetap aja disuruh milih. Kayak disuruh milih antara makan bakso atau makan seblak. Dua-duanya enak, kenapa harus milih? kenapa ada masalah? Jadi gini, gara-gara globalisasi, orang Indonesia lebih gampang sama milih. Yang awalnya cuma hi, where are you from? Lama-lama jadi mirip gitu loh. Terus lahirlah anak-anak yang lucu yang punya bola mata biru, kulit kuning langsat, tapi status hukumnya mungkin di negara. Dulu sebelum 2006, kalau ibunya WNI tapi ayahnya WNA, anaknya langsung jadi WNA. Kasian banget. Anak sendiri dianggap tulis di negara Indonesia. Iya, bayangin bayi baru lahir harus diperpanjang kitasnya. Lah, dia aja belum bisa ngomong mama, udah disuruh ngurus imigrasi. Sisi positif, untungnya sekarang lebih manusiawi. Untungnya sejak undang-undang 2006 anak boleh punya 2 kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Iya, anak-anak akhirnya bisa punya 2 paspor. Satu buat pulang kampung, satu buat pergi ke negeri ayahnya. Flexing dikit nggak apa-apa. Dan ibu WNI nggak perlu lagi bawa-bawa anaknya kayak sebelumnya karena status anak dianggap orang asing. Iya, di rumah ibu dan anak kayak film action, kejar-kejaran sama petugas imigrasi. Sekarang tuh lebih aman. Negara bilang, oke deh, kamu boleh WNA dan WNI dulu. Tapi nanti umur 18 tahun, kamu harus memilih ya. Mirip nonton ya, Gen, dikasih 2 pilihan, tapi ujung-ujungnya tetap harus milih. Sisi negatif, tapi tetap aja ribet. Masalah pertama, Punya 2 kewarganegaraan, punya 2 negara yang akan hidupmu, kayak punya 2 pacar posesif. betul. Indonesia bilang umur 19 tahun boleh nikah. Negara sebelah bilang 16 tahun boleh nikah. Wah, dia harus ikut siapa? Mau ikut cinta atau mau nikah? Terus soal warisan. Nah, ini yang harus dada. Karena menurut hukum agraria, orang berkewarganegaraan ganda nggak boleh punya tanah milik. Bayangkan, anak mau mewarisi rumah ibunya sendiri. Negara bilang, maaf ya dek, status kamu double. Oke, kamu tunggu 18 tahun dulu baru boleh. Kayak negara bilang, kamu boleh lahir di sini, boleh lahir di sini, tapi rumah dulu ya. Terus, Indonesia belum punya undang-undang khusus hukum perdata internasional. Jadi penjabat di kantor sipil kepada umum. Iya, kadang pegawai suka bilang, ini harus pakai agama yang mana? DW, KUH Perdata, atau Indonesia? Saking ribetnya, kadang administrasi lebih ribet daripada skripsi hukum. Jadi, solusi daftarkan Menurut artikel yang kita bahas, seharusnya status anak ini mengikut domisili. Kalau tinggal di Indonesia, ya hukum Indonesia aja yang dipakai, simpel kan? dan harusnya ada undang-undang khusus untuk hukum perdata internasional. Biar nggak semua serba kata orang, menurut pengalaman, atau tergantung kantor. Dan aturan agraria juga harus disesuaikan. Masa anak harus sendiri nggak boleh punya tanah gara-gara kewargaraannya ganda? Ya, masa anak udah lulus mau waris suatu rumah,
malah disuruh sabar dulu. Kayak chat balasan. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang kewarganegaraan ganda. Terima kasih sudah mendengarkan Ngakak Ngobrol Hukum bareng aku Geni. Dan aku Sela, jangan lupa dengerin episode selanjutnya yang pastinya tetap baca tapi begitu. Bye semuanya, jangan lupa ngopi biar hidup tidak terlalu serius. Cukup sekian, terima kasih.